warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Alayubi dengan NIM 231095201. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas medan elektromagnetik bab 3 yang berjudul materinya kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Untuk soal yang pertama, sebuah muatan listrik 15 pi mikrocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkannya. Untuk pertanyaan yang A, permukaan bola dengan jari 5 meter yang berpusat di titik 1,-1,2. Untuk pertanyaan yang B, bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Untuk yang C, bagian dari tabung lingkaran ρ sama dengan 5 dengan Z lebih besar sama dengan 0. Untuk jawaban dari pertanyaan A, karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi mikrocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, itu P sama dengan Q sama dengan 15 kali P sama dengan 47,12 mikrocoulomb. Lalu untuk yang B, karena muatannya yang berada pada kubus adalah 15 pi mikrocoulomb, setiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus, yaitu P sama dengan Q per N. Masukkan saja nilai Q dan nilai N-nya. Didapatkan hasil 7,854 mikrocoulomb. Untuk pertanyaan C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi mikrocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux, dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan oleh flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Pi per 2. 15 dimasukkan saja nilai Q-nya Pi per 2. 33. Untuk soal yang kedua, cari P pada P 3,4,5 dalam medan pertanyaan. Titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. Yang B, muatan garis serba sama 30 coulomb pada sumbu Z. Yang C, muatan permukaan 0,07 pi coulomb pada bidang X sama dengan 5. Untuk jawaban dari pertanyaan A, yaitu divergensinya sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Masukkan saja nilai Q-nya ke dalam rumusnya. Didapatkan hasil 318,1. Lalu untuk pertanyaan B, dicari nilai divergensinya. Itu dengan rumus ρ L per 2 pi ρ. Lalu didapatkan nilai 30 kali 10 pangkat min 9 per 2 kali pi kali akar 25. Dapatkan hasil 54,93. Lalu untuk yang C, divergensi sama dengan ρ S per ρ. Masukkan saja nilainya ke dalam rumusnya. Didapatkan hasil sama dengan 109,95 coulomb. Untuk yang nomor 3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai ρ sama dengan 4,5. Z sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Untuk pertanyaan A, muatan titik 2 C pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2. Untuk yang B, muatan garis pada sumbu X dengan ρ L sama dengan 2 cos 0,1 kali. Jadi dapatkan jawabannya. Untuk pertanyaan A, didapatkan jawabannya dengan rumus ini dan didapatkan nilai 18. Untuk pertanyaan yang B nya bisa cari dengan rumus ini, lalu diintegralkan dengan batas atas dan batas bawah, didapatkan nilai 2 per 0,1 sin 0,1,45 dikurang sin 0,1 dikali min 45. Didapatkan hasil 17,4 coulomb. Untuk soal yang nomor 4, carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan AR per R kuadrat dan B AR per R. Untuk Q-nya itu bisa dicari dengan rumus integral AR per R kuadrat ds. Lalu dari rumus ini didapatkan 4 pi R kuadrat per R kuadrat. Tinggal disubstitusikan aja nilainya ke dalam rumusnya, didapatkan nilai 12,57 C. Untuk jawaban yang B juga sama dengan yang A, bisa cari dengan rumus ini.
lalu dimasukkan nilainya, nilai ini ke dalam rumusnya, lalu didapatkan hasil 25,13 kolom. Untuk pertanyaan yang C, itu Q-nya itu bisa dicari dengan rumus ini, rumus integral ini, lalu diintegralkan lagi, didapatkan nilai sin theta ln R plus ln R per R sin theta, lalu didapatkan hasil sin theta ln R 1 tambah 1 per R, didapatkan hasil 19,743 kolom. Untuk pertanyaan nomor 5, permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6M ini kerapatan muatan masing-masing 100,-30 dan 6 mikrokolom dari besaran D pada R dengan A1M, B3M, dan C5M, dan D8M. Untuk pertanyaan yang A, jawabannya adalah karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0. Besaran dari D, divergensinya sama dengan 0. Karena hanya bola dengan kecepatan 100 mikrokolom yang berada pada jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Yang D ini bisa dicari dengan rumus D sama dengan rho S dikali R kuadrat per R kuadrat. Masukkan saja nilai rho S-nya, nilai R kuadrat dan R kuadratnya. Didapatkan hasil 44,444 mikrokolom. Untuk pertanyaan C, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom dan min 30 mikrokolom yang berada pada jari, makanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. TNC sendiri bisa dicari dengan rumus divergensi 1 sama dengan rho S dikali R kuadrat per R kuadrat. Masukkan saja nilai rho S-nya, nilai R kuadrat dan R kuadratnya, didapatkan hasil 16. Lalu untuk divergensi 2-nya dapat dicari dengan rumus rho S dikali R kuadrat per R kuadrat. Sama seperti D1 tadi, masukkan saja nilai rho S-nya dan R kuadratnya dan R kuadratnya, didapatkan hasil min 19,2. Lalu dicari divergensi totalnya sama dengan 16 tambah min 19,2 sama dengan min 3,2. Lalu besaran dari D totalnya, besaran dari min 3,2 sama dengan 3,2 mikrokolom. Lalu untuk jawaban yang dari pertanyaan B, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari. Untuk divergensi satunya, D1 sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Masukkan saja nilai rho S-nya, A kuadrat dan R kuadratnya, hasil 6,25. Untuk yang D2 nya sama seperti D1, masukkan nilainya ke dalam rumusan dan hasil 7,5. Begitupun yang D3 itu sama saja, masukkan saja nilai rumusnya dan didapatkan hasil 3,375. Lalu dicari D totalnya, itu 6,25 ditambah min 7,5 ditambah 3,375 sama dengan 2,125 mikrokolom. Lalu untuk yang soal nomor 6, misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 ditambah 50 X. Lalu ditambah 50 X kuadrat per Z kuadrat ditambah 1, lalu dikurang 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 kuadrat AZ. Dan dengan muatan total terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 mikrokolom dan bersat di A 5,8,1 B 0,10,2. Untuk jawabannya R sama dengan 1 mikrokolom permukaan bola, lalu dicari volume dari permukaan bola, itu V per 4 per 3 PR maka 3, lalu dapatkan hasil 4 per 3 P R kali R pangkat 6 terus kurung pangkat 3, dapatkan hasil 4,18 kali 10 pangkat 18. Lalu untuk yang A, nilai titik P nya dengan 5,8,1. Untuk yang A sendiri bisa dicari dengan rumus Q ini, lalu disubstitusikan saja nilainya, substitusikan nilai DY, nilai DZ nya ini pun sama, ini disubstitusikan saja nilai 5,8,1 nya ke rumusnya, didapatkan hasil seperti ini. Lalu Q-nya sama dengan 400 tambah 5000 4,18 kali 10 pangkat 6. Lalu didapatkan hasil Q-nya 400 tambah 5000
kali 4,18 kali 10 pangkat min 14, akan hasil 2,26 sama dengan 10 pangkat min 14C. Untuk yang soal B nya itu di titik 0,10, min 2. Sama seperti sebelumnya, disubstitusikan saja nilai ini ke dalam rumusnya, lalu didapatkan hasilnya 200 tambah 0,0656 kali 4,14 kali 10 pangkat min 18, karena hasil Q sama dengan 836,27 kali 10 pangkat min 18 kolom. Lalu untuk soal nomor 7, itulah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Untuk yang A, divergensi sama dengan 4S pangkat 3, Y pangkat 3, Z kuadrat, AX tambah 3X pangkat 4, Y kuadrat AY tambah 2X kuadrat, Y kuadrat, Z AZ. Di titik PA 1,2,3. Untuk yang B nya, divergensi sama dengan Z sin Pi A rho tambah Z cos Pi A Pi ditambah rho sin Pi A Z titik PB 2,1/2 Pi, 3. Lalu untuk yang C nya, divergensi sin theta per R ditambah cos theta per ln R, lalu di titik PC 2,1/2 Pi, 1/2 Pi. Lalu untuk pertanyaan yang A, jawabannya divergensi sama dengan 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z kuadrat, AX tambah 3X pangkat 4, Y kuadrat, Z kuadrat, AY tambah 2X kuadrat, Y kuadrat, Z AZ. Di titik PA 1,2,3. Lalu divergensinya dapat dicari dengan rumus ini. Lalu didapatkan nilai 12X pangkat 3, Y pangkat 3, Z kuadrat tambah 6X pangkat 4, Y kuadrat, Z kuadrat tambah 2X kuadrat, Y kuadrat. Lalu didapatkan hasil 988. Untuk pertanyaan yang D, itu bisa dicari dengan rumus D sama dengan Z sin Pi A rho tambah Z cos Pi A Pi dan rho sin Pi Z. Dicari dengan rumus ini. Lalu didapatkan divergensi 1/2 3 sin 90 dikurang 1/2 3 sin 90, dapatkan D sama dengan 0. Untuk yang C sendiri itu bisa dicari dengan rumus ini juga. Lalu dapatkan divergensinya 1/R kuadrat sin theta tambah 1/R sin theta kali cos 2 theta ln R. Lalu divergensinya dapatkan 1/4 sin 90 tambah 1/2 sin 90 dikali cos 190 dikali ln 2. Dapatkan 0,25 tambah 0,5 dikurang 1,0,6, hasil 0,45. Untuk yang soal nomor 8, tanyakan bentuk kerapatan muatan yang menimbulkan medan di titik di pertanyaan A, divergensi sama rho pangkat 4X tambah rho pangkat min 5Y, rho pangkat min 2Z, 2AX kurang 2,5AY kurang AZ. Lalu di D sama dengan rho pangkat min 2Z dikali 2 rho Pi A rho tambah rho A Pi dikurang 2 rho pangkat 2 Pi AZ. Yang ini 2R sin theta sin Pi AR tambah 1/R tambah R cos theta sin theta A theta ditambah 1/R tambah R cos Pi A Pi. Untuk yang A itu bisa dicari dengan rumus ini, disubstitusikan nilainya, didapatkan hasil ini, lalu disederhanakan lagi dan didapatkan hasil 22,5 rho 4X rho min pangkat min 5Y tambah rho pangkat min 2Z. Untuk yang B pun sama, yaitu dicari dengan rumus ini, tadi disubstitusikan nilainya, didapatkan hasil divergensi 4Pi E pangkat min 2Z tambah 4 rho pangkat 2 Pi E pangkat min 2Z. Lalu untuk yang C pun sama, bisa dicari dengan rumus ini, lalu disederhanakan, disubstitusikan dulu nilainya, lalu disederhanakan dan didapatkan hasil D sama dengan 2 sin theta sin Pi 2 kurang 1/R kuadrat. Lalu untuk yang soal nomor 9, hitunglah dua ruas persamaan teorema divergensi untuk medan C sama dengan 2 rho kuadrat cos 5 Pi A rho dikurang sin A Pi tambah AZ.
daerah ruang terbentuk baji yang dibatasi oleh rho lebih kecil sama dengan 5,0, lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 0,1 P, 0 lebih kecil sama dengan Z, dan Z lebih kecil sama dengan 10. Untuk jawabannya itu bisa dicari dengan rumus ini. Lalu didapatkan nilai 24 kurang 2 cos P. Lalu didapatkan nilai ini. Dan didapatkan lagi nilai 24 kali 2 kali 5 dikurang 1,5 cos Pi per 2 kali 2 dikali 5, dan hasil 240 kurang 15 sama dengan 25. Lalu menggunakan teorema divergensi itu didapatkan V dot D. Untuk V dot D ini didapatkan dari rumus ini, divergensi D itu didapatkan hasil 12 sin P per 2 tambah min 1,5 per 2 itu dikurang 11,25 sin P per 2. Lalu yang terakhir, integral V dot D dV didapatkan hasil 11,25 pada hasil ini. Demikianlah penjelasan tentang tugas medan elektromagnetik bab 3 yang berjudul kerapatan fluksi listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Demikianlah video ini saya